Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Harum yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kehidupan setiap manusia sudah barang tentu selalu menginginkan muara dari apapun yang dia lakukan, bermuara pada apa yang dikehendaki. Terkadang manusia harus mengalami kekecewaan ketika apa yang dia lakukan kemudian tidak sesuai pada ujungnya dengan apa yang diharapkan. Hal ini adalah hal yang begitu sangat manusiawi sekali, sangat mungkin dirasakan oleh setiap orang, dan hal itu adalah hal yang tidak boleh membuat kita menjadi lemah, tidak boleh membuat kita menjadi putus asa, tidak boleh membuat kita punya keyakinan terkikis hanya karena Allah punya kehendak lain di luar apa yang kita inginkan. Dalam syariat Islam tentu kita sudah diajarkan bahwa ada satu kekuatan yang ketika kekuatan itu ada dalam diri kita, maka membuat kita mampu menghadapi apapun ujung dari persoalan yang kita jalani. Kekuatan yang saya maksud adalah kekuatan ikhlas. Jadi ikhlas adalah berbuat sesuatu dengan tidak ada dorongan apapun, melainkan semata-mata karena Allah. Dalam hal ibadah yang kita lakukan ketika tidak ikhlas, maka dia akan terasa berat. Sahabat Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa Allah mengatakan mereka diperintah menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata. Kata kunci ikhlas yang ada di dalam ayat ini menjadi ruh daripada sholat, zakat, dan ketika ikhlas menjadi ruh dalam sholat dan zakat tersebut, sholat alaqatul insan bi rabbih, dan zakat alaqatul insan bil insan. Dua alaqah, ya, dua proses interaksi, komunikasi, di dalamnya ada hubungan antara Tuhan dengan manusia ketika itu dalam sholat, dan antara sesama manusia ketika itu dalam ibadah zakat. Kedua hubungan ini, pola interaksi ini kemudian akan lurus, ya,
agama yang lurus. Ini dalam ayat Al-Quran. Ketika ada mukhlisina, keikhlasan di dalam dua bentuk hubungan ini, ya sudah barang tentu mafhum mukhalafahnya adalah ketika kita sholatnya tidak ikhlas, zakatnya tidak ikhlas, ya mungkin akan sebatas ibadah yang kita lakukan begitu saja, tapi dalam kacamata Al-Quran surah Al-Bayyinah dia tidak menjadi pengamalan agama yang lurus. Ikhlas adalah kunci bagi hamba agar seluruh amal perbuatannya dan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menjadi landasan seseorang untuk beribadah, sehingga ibadah yang dilakukan berpusat dan tertuju hanya kepada Allah. Memang agak sulit ya, sulit kita membingkai ibadah ini dengan ikhlas, tetapi kita harus lakukan. Bukan sesuatu yang berat sesungguhnya ketika dari awal sebelum kita melakukan sesuatu itu ya memang niatnya harus mantap ya. Ada hadis yang populer, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu ya tergantung pada niatnya. Kita akan diberikan sesuai apa yang diniatkan. Nah, kalau di dalam berniat ini tidak dominan keikhlasan, tidak terselip keikhlasan, maka di proses niat saja kita sudah mulai ketemu problem. Tingkatan keikhlasan hamba dalam beribadah. Yang pertama ada tingkatan orang beribadah karena takut akan siksaan Allah. Banyak di antara kita para umat Islam ya, itu mereka ada panggilan untuk beribadah, panggilan untuk melaksanakan ajaran Allah. Ketika dia diperhadapkan pada satu keadaan bahwa kalau Anda tidak mengerjakan ini, ibadah ini, melakukan ibadah ini, maka siksa Allah akan menanti. Jadi ada yang dalam ibadahnya itu mengingat, wah siksa Allah ada. Orang yang ada pada posisi itu harus bersyukur. Ketika dia merasa bahwa ada siksa Allah yang menanti, ada azab Allah yang menanti, kalau saya tidak melakukan ibadah ini, itu kita harus syukuri. Tidak semua orang punya signal yang bagus dalam diri dia untuk menangkap pesan-pesan agama terkait dengan siksa di hari kemudian. Karena bicara hari kemudian itu juga adalah bicara tauhid. Kita harus ikhlas meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, beribadah karena mengharap surga dan pahala. Kalau tadi beribadah karena takut akan siksa Allah, itu dalam istilah Imam An-Nawawi itu berada pada level ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Yang kedua, beribadah karena mengharapkan surga dan pahala, itu ada pada level ibadatul tujar. Ibadatul tujar, tujar itu apa ya? Ya
ibadahnya orang yang senang bertransaksi, ibadahnya orang pedagang, sebab sepertinya hal itu ya orang akan memikirkan keuntungan dan dari ibadahnya itu apa. Sehingga pada level ibadah tujar ini ya mungkin dia tidak ini lagi, dia sudah melewati fase takut akan siksa Allah. Tetapi dia sudah berpikir, oke, saya melakukan ini terhindar dari siksa Allah. Oke. Tapi apa untungnya? Selanjutnya adalah ibadah karena malu kepada Allah. Kita malu sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Orang yang ada pada level ini, orang yang menurut Imam An-Nawawi adalah level ibadatul akhyar. Level ibadahnya orang-orang terpilih. Orang-orang yang dengan segala kesadarannya, dengan segala keyakinannya, merasa berkewajiban secara sadar, merasa bahwa saya harus melakukan ini. Kata harus di situ bukan berarti tidak ikhlas, tapi kata harus di situ adalah bahwa seorang makhluk ciptaan Allah, makhluk harus punya kewajiban kepada Al-Khaliq sebagai pencipta, ya, pencipta manusia. Al-Khaliq menciptakan makhluk. Nah, ini kita dalam kategori makhluk ini kita manusia tentunya. Di tingkatan terakhir ini sebenarnya sudah merupakan manifestasi dari gambaran yang biasa kita dengar penceramah meriwayatkan, mengisahkan, menceritakan ketika istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan Rasulullah dalam melaksanakan ibadah. Tidak ada yang memungkiri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah dan paling paripurna ibadahnya. Ketika beliau salat malam misalnya, dikisahkan sampai kaki beliau bengkak. Aisyah protes, komplain, wahai Rasulullah, kau terlalu memaksakan diri dalam beribadah padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kemudian memberikan jawaban, bukankah sudah seharusnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur itu karena ada rasa malu dalam dirinya. Sahabat harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara ikhlas, ibarat kita bicara tentang keyakinan, ya. Al-imanu atau keyakinan. Di mana di dalam bicara keyakinan itu ya tentu kita bicara iman, al-imanu bil lisan, ya, tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalb wa amalum bil arkan. Tentunya ada keikhlasan dalam bentuk ucapan, kemudian ada keikhlasan dalam hati, kemudian keikhlasan dalam tindakan kita, keikhlasan dalam perbuatan. Jika tidak mengetahui pemahaman ikhlas dengan baik secara substansi, ya tentunya, maka kita akan sering
ditimpa oleh kekecewaan. Kita bilang ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ikhlas kemudian menjadi hilang dalam diri kita padahal kita bilang ikhlas. Maka derajat ikhlas paling tinggi adalah apabila seorang hamba dapat melaksanakan amalan sama sekali terlepas dari keinginan kita untuk mendapat perhatian, mendapat pujian atau sanjungan dan sebagainya. Sahabat harum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sholat ya yang terindikasi ada riya di dalamnya misalnya, itu jelas sekali Allah sudah memberikan satu peringatan di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 7. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang melaksanakan sholat. Loh, kok orang sholat kok celaka gitu. Wailul lil musallin, siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang ketika sholat dia riya, melaksanakan ibadah karena ingin dilihat, melaksanakan ibadah karena mau mendapatkan pujian. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi secara tidak langsung sesungguhnya kalau orang yang melakukan sholat dengan maksud riya di dalam ayat ini secara pasti bisa dikatakan ketika dia mengharapkan mengharapkan pujian. Dalam Al-Quran ini dikatakan wa yamna'unal ma'un ya, mereka juga orang yang enggan menolong dengan barang. Artinya apa? Orang yang kikir, orang yang tidak terbiasa membantu orang. Ini menjadi penting, menjadi menarik ya, menjadi menarik. Saya mungkin bisa mengatakan bahwa bagi orang-orang yang sholatnya benar secara syariah, kemudian ruh ibadahnya adalah ikhlas, maka orang tersebut menurut saya adalah orang yang pemurah kalau mengacu ke ayat ini, ayat Al-Ma'un ya. Ikhlas bisa menjadi kekuatan siapapun dalam menghadapi proses kehidupannya. Insya Allah dengan keikhlasan yang dia miliki, dia tidak akan melayang ketika dipuji dan tidak akan meradang ketika dia dicaci, karena ada keikhlasan di dalam dirinya. Niat dalam ibadah tentu punya peran yang begitu signifikan, karena niat menjadi ukuran diterima atau tidaknya satu amalan. Jika seseorang beramal dengan niat yang baik, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan tersebut bukan dari kuantitas saja, tapi kualitasnya, value, nilai yang ada dalam ibadah itu tentu beda. Ibadah yang hanya sebatas menunaikan kewajiban tanpa ada keikhlasan di dalamnya. Sehingga kita tentu sangat berharap para sahabat harum yang menyaksikan tausiah ini juga menjadi ingatan bagi diri saya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang
ikhlas ya. Orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah, melakukan muamalah dalam koridor yang diawali niat baik, kemudian diisi dengan keikhlasan dan berakhir dengan keberkahan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tag ke Instagram kita, New Harum Channel. Terima kasih.